Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Umum Muslimat NU Hajah Khofifah Indra Parawansa, yang sekaligus beliau Gubernur Jawa Timur. Salam Bu, kami sebenarnya juga orang Jawa Timur, orang Malang, hijrah mendapatkan muslimat yang ada di Kabupaten Kampar, sehingga kita tinggal di Kabupaten Kampar, dan alhamdulillah kita mendirikan pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin yang kurikulumnya sama dengan pondok pesantren Lirboyo Kota Kediri, juga ada di Jawa Timur. Yang saya hormati Gubernur Riau Dr. Andes Samsuar MSI, yang saya hormati pengurus pusat Muslimat NU Nahdlatul Ulama, juga pengurus wilayah Muslimat NU se-Indonesia, wabil khusus Ketua PW Muslimat NU Riau Hajah Dinawati SAG MM, yang kami hormati. Kemudian pengurus PC Muslimat NU se-Indonesia, pengurus PCI Muslimat NU luar negeri, dan seluruh pengurus PAC Muslimat NU se-Indonesia yang saya hormati dan yang saya takdimi. Juga tidak lupa Bunyai kita, Bunyai Nur Hayati Said Akil, yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kemarin saya bisa silaturahmi ke Kiai Haji Said Akil Siraj di kantor PBNU Jakarta. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan riyadhah dan doa bersama warga besar Muslimat NU se-Indonesia dan di luar negeri ke-13, yang dalam hal ini panitia ke-13 ini dipercayakan kepada Muslimat PWNU Riau. Sholawat salam mudah-mudahan tercurahkan kehadirat Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia, kemarin saya ditelepon Ketua PW Muslimat Riau untuk memberikan mauidhah. Kalau di NU itu biasanya mauidhah hasanah, bukan tausiah. Mauidhah hasanah yang oleh PW Muslimat NU Riau diberikan tema kiprah perempuan terhadap pencegahan radikalisme dalam perspektif Islam wasatiyah. Tema ini sangat menarik karena perempuan yang di Indonesia ini semakin tahun semakin banyak yang radikal, yang menjadi terorisme, bahkan bisa masuk di Mabes Markas Besar Polri. Pada bulan-bulan yang lalu ada perempuan yang membawa senjata api masuk ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia. Nah, adanya perempuan-perempuan yang masuk menjadi radikal dan menjadi terorisme,
ini ada beberapa tanda orang itu dibilang radikal. Itu ada 4 tanda. Di antaranya, kalau memiliki 4 tanda ini sudah dipastikan dia itu radikal. Yang pertama, sikap tidak toleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Kalau ada orang tidak mau menghargai pendapat orang lain, dia mengkafirkan, dia membid'ahkan amaliyah-amaliyah orang lain, yang mana amaliyah-amaliyah itu sudah ada dasarnya, baik dalam Al-Quran, Al-Hadis, tapi karena tidak condong dengan keinginannya, tidak condong dengan keyakinannya, maka dia tidak mau menghargai pendapat-pendapat orang lain. Kalau ada orang semacam itu, sudah dipastikan dia terpapar radikalisme. Yang kedua, sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Ini juga tanda orang terjangkit radikal. Jadi seakan-akan surga milik dia, seakan-akan yang lainnya itu salah, yang lainnya tidak benar, dan lainnya itu dolah, lainnya itu masuk neraka. Bahkan baru-baru ini yang sangat viral di media sosial, juga datangnya Ustadz dari Kampar sini mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah firqah dolah, NU adalah firqah dolah, Tarbiyah adalah firqah dolah. Dia menganggap ormas-ormas Islam yang terbesar di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah dianggap adalah sasar. Ini bentuk radikalisme. Orang yang semacam itu sudah dipastikan terjangkit radikalisme. Yang ketiga, sikap eksklusif, yaitu merasa dia membedakan diri dari kebiasaan umat Islam kebanyakan. Kebanyakan umat Islam itu ada ziarah kubur, ada tahlil. Dia tidak mau, dia menyalahkan. Ini bid'ah, ini sesat, ziarah kubur sesat, tawasul itu sesat. Nah, orang-orang semacam ini dia selalu berbeda dengan orang-orang kebanyakan umat Islam yang ada di Indonesia. Padahal wasilah itu sebenarnya adalah tawasul, itu wasilah. Kita menganggap bahwa diri kita itu banyak dosa. Tidak mungkin kita tidak berwasilah dengan ulama-ulama, dengan para nabi. Semisal kita mau menghadap presiden, tanpa wasilah ajudannya, tanpa wasilah protokolnya, kita nggak akan nyampai. Sama dengan halnya kita berdoa kepada Allah. Kita merasa banyak dosa, kita merasa banyak salah. Tanpa berwasilah munajat kepada para ulama terdahulu, para ulama yang sedikit dosanya, para nabi, tidak mungkin doa kita sampai ke sana. Dan orang yang semacam ini, yang menyendiri dari kebanyakan muslim yang ada, atau muslimah yang ada di Indonesia, ini juga orang yang sudah terjangkit radikalisme. Yang terakhir, yang keempat, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Nah, ini yang sangat marak di Indonesia, bahwa dengan kekerasan, dengan mengebom atau bom bunuh diri, atau menembakkan kepada seseorang, atau memaksakan untuk mengikuti aliran dirinya. Nah, orang-orang yang semacam ini sudah dipastikan terjangkit radikalisme. Radikalisme juga disebut dengan Islam fundamentalis. Islam yang berorientasi pada pemberlakuan syariat Islam. Jadi dia menginginkan bahwa Islam yang ada di Indonesia ini harus menguasai pemerintahan. Dalam artian pemerintah Indonesia harus sesuai dengan syariat Islam.
Yang mana Indonesia ini adalah negara yang plural. Ada agama Nasrani, ada agama Yahudi, ada agama Kristen, ada agama Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa radikalisme ini juga ekstremisme Islam, kelompok-kelompok ekstrim. Sedangkan radikalisme atas nama agama ini memang sangat banyak dibicarakan, baik di media sosial maupun di media-media yang lainnya. Dan perlu diketahui bahwa radikalisme ini sebenarnya sejak zaman Nabi Muhammad SAW ini sudah ada. Zaman Rasulullah itu radikalisme itu sudah ada. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa gerakan radikalisme semacam ini akan selalu ada sampai kelak. Itu pasti ada. Gerakan-gerakan ini walaupun kita cegah, itu pasti akan datang lagi dan akan datang lagi. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia, perlu diketahui gerakan-gerakan perempuan mulai muncul mulai abad ke-20. Jadi gerakan-gerakan perempuan dulu itu nggak seperti sekarang, gerakan perempuan yang positif. Seperti Christina Marta dari Maluku itu tahun 1917 sampai 1819. Kemudian ada Nyai Agung Serang dari Jawa Tengah. Kemudian ada Cut Nyadin, Cut Mutia dari Aceh tahun 1873. Kemudian yang baru kita peringati tanggal 21 April, Raden Ajeng Kartini. Ini adalah gerakan perempuan yang bagus, bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki dalam hal pendidikan dan sebagainya. Jadi diperbolehkan perempuan sekolah dulu zaman kolonial, bahwa yang boleh sekolah itu cuma laki-laki saja. Akan tetapi dengan jasa Raden Ajeng Kartini, maka perempuan boleh ikut belajar pendidikan di madrasah-madrasah. Ini gerakan yang sangat bagus, gerakan yang sangat positif untuk bangsa Indonesia ini. Kemudian diteruskan ada Ormas Muslimat, ada Fatayat, di Muhammadiyah ada. Ini adalah gerakan-gerakan perempuan yang memajukan bangsa Indonesia, yang mencintai bangsa Indonesia, anti kekerasan, anti radikalisme. Ini yang harus kita dukung. Sedangkan perempuan-perempuan yang radikal, yang terorisme, ini yang harus kita cegah, harus kita perangi. Sebenarnya ada 5 faktor yang membuat perempuan terlibat aksi teror. Itu ada 5 faktor. Yang pertama, kenapa kok di Indonesia ini menurut BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, mulai tahun 2018 itu ada 13 perempuan yang menjadi terorisme. Kemudian di tahun selanjutnya 2019 menjadi 15. Kemudian meningkat lagi. Bahkan baru-baru ini ada terorisme, ada perempuan yang masuk ke Mabes Polri menembakkan senjatanya kepada polisi-polisi. Nah, ada 5 faktor yang membuat perempuan terlibat aksi terorisme. Yang pertama, sebagai pelarian akibat perlakuan diskriminatif yang diterima perempuan. Maka dari itu bagi bapak-bapak janganlah perempuan ini didiskriminasikan. Perempuan ini adalah banyak yang perempuan yang bisa membangun negara kita.
Banyak perempuan-perempuan yang cerdas, yang cinta tanah air, yang bisa berkolaborasi dengan laki-laki untuk membangun bangsa ini. Maka jangan didiskriminasikan. Kalau didiskriminasikan, ini pasti nanti akan perempuan-perempuan ini akan menjadi terorisme. Kenapa? Merasa didiskriminasikan. Ini faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, alasan kepedulian. Biasanya itu kepedulian atas masyarakat Islam secara global. Jadi peduli, oh di Palestina semacam ini, warganya dijajah, di Rohingya dijajah. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslimah, harus peduli. Kita harus berperang, jangan kalah dengan laki-laki. Ini juga faktor menyebabkan perempuan menjadi teroris. Kemudian, faktor yang ketiga, kesadaran agama yang sempit. Dengan menjadi teroris merasa posisinya sejajar dengan laki-laki. Dia belajarnya cuma sebatas kurang lah. Maka dari itu ibu-ibu muslimat, mari anak-anak perempuan kita pesantrenkan, kita pondokkan, kita sekolahkan sampai setinggi-tingginya. Biar ilmu pengetahuannya itu luas, tidak sempit. Karena apa? Ketika pengetahuannya sempit, dia mudah dipengaruhi, mudah didoktrin oleh faham-faham yang salah, sehingga akan menjadi teroris. Kemudian faktor yang keempat, adanya kelabilan dalam psikologi akses ke media sosial. Jadi pemikiran seorang perempuan itu tidak stabil, tidak labil. Dan perempuan cenderung sering melihat media sosial daripada laki-laki. Karena apa? Kalau laki-laki bekerja untuk keluarganya, tapi perempuan kebanyakan ibu rumah tangga sering melihat media sosial, membaca baik di WA group maupun di YouTube maupun di mana saja dia sering melihat itu. Kemudian psikologinya terganggu sehingga ini benar, ini seperti ini benar dengan pemikirannya sendiri sehingga dia menjadi teroris. Faktor yang terakhir yang kelima adalah suami perempuan tersebut menjadi teroris sehingga ketika suaminya menjadi terorisme sudah dipastikan istri akan mengikuti jejaknya suami. Ketika suaminya terbunuh karena teror atau bunuh diri, pasti karena sudah didoktrin sama suaminya, istrinya akhirnya juga akan menjadi terorisme. Baik dia membunuhkan diri dengan bom ataupun dengan cara-cara yang dia anggap benar untuk melawan orang-orang yang tidak cocok dengan pemikirannya atau dengan alirannya. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia, kemudian sebagai perempuan bagaimana untuk mencegah radikalisme ini dengan konsep wasatiyah, tengah-tengah, atau konsep moderat yang telah disampaikan dalam Al-Quran bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Bagaimana agar tidak menjadi radikalisme? Tampilkanlah wajah Islam yang rahmat. Karena Islam itu dari kata salima, yang berarti selamat. Kemudian ajaklah dengan baik, sesuai dengan tuntunan Al-Quran surat An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mengajak dengan hikmah, jangan dengan kekerasan. Kalau tidak begini, kafir neraka, pasti orang takut. Dengan mau'idah, dengan pitutur, dengan nasihat yang baik. Seperti wali-wali Songo masuk ke Indonesia, dia bisa mengislamkan Jawa
yang dulunya mayoritas agamanya Hindu-Buddha, kemudian berbalik arah menjadi seorang Muslim terbanyak, ini dengan mau'izatul hasanah, tidak menyalahkan. Semisal, bahwa dulu orang-orang Hindu-Buddha ada tradisi 7 hari kematian, itu dia pesta minuman-minuman keras. 7 hari 7 malam minum minuman keras. Tradisi ini tidak langsung dihilangkan oleh para wali itu. Kalau langsung dihilangkan, ini tradisi ini kafe tidak ada dalam, pasti wali-wali Songo itu akan dibunuh oleh masyarakat Hindu-Buddha pada waktu saat itu. Tapi apa? Dengan mau'idhah hasanah. Tradisinya tetap dijalankan, tapi diganti dengan bacaan-bacaan dzikir, pembacaan-bacaan tahlil la ilaha illallah, kemudian bacaan-bacaan tasbih subhanallah, bacaan istighfar astagfirullahaladzim. Cara semacam itu akan membuat orang atau agama non-muslim itu akan tertarik dengan agama kita. Termasuk dulu kalau masuk masjid itu kan harus kakinya suci. Nah, orang-orang Hindu-Buddha pada waktu itu tidak pernah melakukan cuci kaki. Dia ketika masuk masjid, masuk begitu saja. Ada kakinya yang ada kotorannya, kakinya pecah-pecah, baru membersihkan kotoran sapi, dia masuk masjid. Tidak langsung disalahkan sama para wali itu. Dia menggunakan media yang lain, sehingga masjid-masjid depannya itu ada kolam agak besar di situ, dikasih air. Jika orang ketika masuk ke masjid pasti dia melalui kolam tersebut. Nah, ini adalah termasuk mau'idhah hasanah, nasihat yang baik, tidak langsung menyalahkan. Seandainya langsung dikafirkan, dibid'ahkan, dinerakakan, Islam nggak akan berkembang sebesar ini. Maka dari itu, sebagai muslimat, sebagai fatayat, mari kita tunjukkan, kita tampilkan wajah kita sebagai Islam wasatiyah, Islam yang moderat, tidak saling menyalahkan. Kemudian konsep Islam yang telah konsep Islam Nusantara yang telah digagas oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, kita jalankan. Kehadiran Islam Nusantara tidak lepas dari epistemologi yang melatar belakangi, yaitu bahwa Islam di bawah Nabi Muhammad tidak lepas dari ruang dakwah sosial budaya masyarakat Arab saat itu. Jadi ruang dakwahnya tidak lepas dari sosial budaya masyarakat Arab. Oh, budayanya semacam itu. Tidak langsung kita tebas, ini harus hilang, budaya ini harus hilang, kita lenyapkan, tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak begitu. Di dalam Islam Nusantara itu sendiri terdapat ruh atau spirit yang positif. Ada spirit yang positif di antaranya, bahwa Islam, konsep Islam Nusantara yang pertama adalah toleransi dalam beragama. Kita yakin bahwa Indonesia merdeka ini bukan hanya orang Islam saja yang ikut berperang pada waktu itu. Akan tetapi ada agama-agama lain yang ikut berperang memerdekakan Republik Indonesia ini. Maka dari itu kita harus toleransi antar beragama. Jangan dipaksakan. Kita saling menghormati dengan agama orang lain. Ruh yang kedua, apresiasi dan penghargaan terhadap tradisi yang baik. Jadi Islam Nusantara itu mempunyai ruh yang positif, yaitu mengapresiasi dan penghargaan terhadap tradisi yang ada, yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Termasuk budaya-budaya yang ada di Jawa, pakai blangkon, pakai sarung, kemudian ada kenduri, ada keselamatan 7 hari, 40 hari. Ini adalah budaya-budaya yang baik yang tidak melanggar syariat Islam.
Mana yang melanggar syariat Islam? Dia selamatan bersedekah dengan tetangga-tetangganya. Ketika ada kemalangan, dibacakan Yasin setiap hari, dibacakan tahlil. Ini adalah budaya yang tradisi atau budaya yang baik. Makanya Islam Nusantara yang digagas oleh NU itu mengapresiasi dan menghargai terhadap tradisi yang baik tersebut. Kemudian Islam Nusantara juga memberikan spirit tentang elastis dan tidak kaku dalam membaca teks. Jadi memahami teks baik Al-Quran maupun hadis ini tidak kaku. Sehingga dakwahnya itu dakwah yang membangun, bukan dengan kekerasan dan sebagainya. Maka dari itu, ibu-ibu muslimat dunia yang berbahagia, marilah konsep Islam Nusantara yang telah digagas oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama kita laksanakan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.